Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi dalam memenuhi tugas kelompok teknologi informasi. Pertama-tama perkenalkan, kami dari kelompok 8 program studi S1 Statistika, di mana anggotanya terdiri dari 6 orang. Perkenalkan, saya Nur Anissa Muiz dengan NIM F1A222-012 sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi ini. Kemudian ada pemateri yang terdiri dari pemateri 1, Al-Gustaf Fahlevi Ahmar dengan NIM F1A222-002. Pemateri 2 yaitu Indah Fajriani dengan NIM F1A222-033. Pemateri ketiga yaitu Sulastri Augustina dengan NIM F1A222-018. Kemudian pemateri 4 yaitu Mardiah Rashid dengan NIM F1A222-063. Dan pemateri 5 yaitu Ahmad Syahrul dengan NIM F1A222-022. Adapun materi yang akan kami bawakan adalah materi mengenai internet dan perkembangannya. Bagi masyarakat, media internet sudah menjadi informasi untuk melihat dunia luar dan kebutuhan. Semakin berkembangnya teknologi, masyarakat di dunia sudah banyak memiliki hubungan yang sangat erat dengan namanya internet. Bahkan, bisa dikatakan manusia tidak bisa lepas dari internet. Internet sering digunakan untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi, mencari informasi, dan masih banyak lainnya. Internet sendiri merupakan salah satu dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia. Hadirnya internet ke dalam kehidupan masa kini membuat siapapun bisa mengaksesnya untuk mendapatkan informasi terbaru, karena teknologi informasi pun ikut berkembang. Karena banyak fasilitas yang disediakan oleh internet, sehingga memberikan cara baru dalam gaya hidup. Tetapi, pernah tidak sih masyarakat itu bertanya-tanya, apa itu internet? Bagaimana perkembangan internet dari zaman ke zaman? Kemudian, aplikasi internet itu seperti apa saja? Untuk mengetahui hal-hal tersebut, silakan simak materi yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Adapun rangkaian materi yang akan dibawakan dalam presentasi kali ini yaitu internet, aplikasi internet, internet dalam jaringan dunia luas dan perkembangannya, serta perilaku dan proses penciptaan inovasi. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya untuk memaparkan materi-materi tersebut. Internet merupakan kepanjangan dari Interconnected Networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencangkup seluruh dunia atau jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya. Istilah internet berasal dari bahasa Latin, yaitu inter yang berarti antara. Internet adalah sebuah dunia maya jaringan komputer atau interkoneksi yang terbentuk dari miliaran komputer di dunia. Internet merupakan hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi, yaitu telepon dan satelit, yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi. Internet terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu komputer dengan telekomunikasi dan server. Jika ada komputer, ada jaringan, namun tidak ada server, maka belum bisa disebut dengan internet, karena unsur-unsur tersebut belum terpenuhi. Manusia sebagai user adalah orang yang mengoperasikan, memprogram, menginterpretasikan internet. Internet berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyedia informasi, dan fasilitas untuk promosi. Internet dapat menghubungkan kita dengan berbagai pihak di berbagai lokasi di seluruh dunia. Misalnya, kita bisa mengirim data atau surat dengan berbagai pihak di seluruh dunia dengan menggunakan fasilitas elektronik mail atau email. Selain fasilitas elektronik mail, internet juga menyediakan fasilitas untuk mengobrol dengan dalam internet yang disebut chatting. Aplikasi internet.
Internet mengacu pada istilah untuk menyebut sebuah jaringan dan bukannya suatu aplikasi tertentu. Oleh karena itu, internet tidak mempunyai manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Berikut ini beberapa contoh aplikasi yang sering dimanfaatkan oleh pengguna internet. Di antaranya yang pertama yaitu World Wide Web atau 3W. 3W ini adalah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, atau suara tersimpan dalam sebuah internet web server yang dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Kemudian contoh kedua yaitu email atau electronic mail. Jadi email adalah sistem surat menyurat melalui komputer yang saling terhubung dengan jaringan global. Kemudian contoh yang ketiga yaitu newsgroup, yaitu aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah forum yang berkaitan untuk membahas topik tertentu. Kemudian contoh keempat yaitu mailing list atau milis, yaitu aplikasi yang digunakan untuk sarana diskusi bertukar informasi dalam suatu kelompok melalui email. Contoh selanjutnya yaitu Internet Relay Chat atau IRC, kemudian File Transport Protocol atau FTP. Kemudian contoh aplikasi selanjutnya yaitu Telnet atau aplikasi untuk mengakses komputer yang berjarak jauh. Kemudian Gopher. Kemudian contoh selanjutnya itu teleconference. Internet dalam jaringan dunia luas dan perkembangannya. Saat ini kita mengenal internet sebagai sebuah jaringan teknologi komunikasi yang memudahkan kita untuk mengakses informasi. Internet telah membuat revolusi baru dalam dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Perkembangan sejarah internet. Internet pertama kali dirilis pada tahun 1957 sebagai bagian dari respon pemerintah Amerika Serikat atas proyek Sputnik di tahun 1969. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan dana yang sangat besar melalui Advanced Research Project Administration atau ARPA untuk menghasilkan ARPANET, sebuah jaringan net terbatas untuk menghubungkan pengguna akademik dan periset. Di tahun 1975, DAPRA telah memiliki 2.000 pengguna dengan fitur pengiriman email sebagai alat untuk berkomunikasi. Tahun 1973, MIT Data Central meluncurkan Lexis, database legal teks online pertama. NSF atau National Science Foundation di tahun 1974 kemudian memiliki inisiatif untuk memperluas jangkauan jaringan yang sebelumnya hanya terbatas di antara preset, bersama grup-grup non-profit lainnya seperti CSNet atau Computer Science Research Network yang didirikan tahun 1979. NSF kemudian membiayai pengembangan ARPANET pada tahun 1983 dengan 5 pusat supercomputing. Pada intinya, jaringan tersebut stabil secara finansial. Pada tahun 1985, jaringan ini kemudian dihubungkan dengan DARPA. Pada tahun 1995, NFS menghentikan pendanaannya dan di saat yang sama, basis penelitiannya tidak lagi di Amerika Serikat, namun di CERN sebagai institut riset di Swiss. World Wide Web atau WWW dirancang oleh Tim Berners-Lee di tahun 1989. Ia membuat kode-kode yang memungkinkan terwujudnya web. Pertengahan tahun 1990-an merupakan awal kemunculan internet sebagai media massa baru yang amat kuat. Pada tanggal November 2006, internet dimasukkan ke dalam daftar New Seven World News dari USA Today. Perkembangan sejarah internet. Perkembangan sejarah internet dapat dibagi menjadi 4 aspek, yaitu adanya aspek pertama, adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari riset paket switching atau paket pensaklaran ARPANET. Berikut teknologi perangkapnya yang pada saat itu dilakukan riset lanjutan untuk mengembangkan wawasan terhadap instruktur komunikasi data yang meliputi berbagai dimensi seperti skala, performance atau kehandalan, dan kefungsian tingkat tinggi.
adanya aspek pelaksanaan dan pengelolaan sebuah struktur yang global dan kompleks. Tiga, adanya aspek sosial yang dihasilkan dalam sebuah komunitas masyarakat besar yang terdiri dari beberapa internet yang bekerja membuat dan mengembangkan terus teknologi ini. Empat, adanya aspek komersial yang dihasilkan dalam sebuah perubahan ekstrim namun efektif dari sebuah penelitian yang mengakibatkan terbentuknya sebuah infrastruktur informasi yang besar dan berguna. Perilaku penciptaan inovasi. Perilaku penciptaan inovasi terdiri dari tiga. Satu, idea generation, idea promotion, and idea realization. Idea generation adalah inovasi yang dipacu oleh adanya pengakuan atas sesuatu peluang baru. Ketika peluang tersebut dihargai, seseorang perlu mengerahkan tenaga untuk memunculkan ide-ide tersebut. Contohnya seperti kita memunculkan komunitas baru agar tidak bosan, dan kita akan memunculkan stimulus atau dorongan akan ide-ide tersebut. Kedua, idea promotion. Dalam tahapan ini, dukungan untuk ide yang ia bawa serta berusaha untuk membangun sebuah koalisi untuk mendukung ide inovasi tersebut. Contohnya seperti voucher, diskon, giveaway, gratis ongkir, beli satu atau gratis satu. Yang ketiga, idea realization. Dan dia realization, pada proses inovasi ini melibatkan kerjasama kelompok untuk menyelesaikan ide tersebut dengan mengubahnya menjadi objek konkret atau nyata, secara fisik atau intelektual, yang dapat ditransfer kepada orang lain. Seperti contohnya, jika kamu ingin menulis sebuah artikel atau blog di Google, maka akan muncul rentetan link tersebut. Proses penciptaan inovasi. Proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar atau tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasikan inovasi. Tahap-tahap proses inovasi dalam organisasi menurut Rogers adalah yang pertama, tahap inisiasi atau permulaan, yaitu kegiatan pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Semuanya diarahkan untuk membuat keputusan menerima inovasi. Tahap ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, agenda setting. Semua permasalahan umum organisasi dirumuskan guna menentukan kebutuhan inovasi dan diadakan studi lingkungan untuk menentukan nilai potensial inovasi bagi organisasi. Yang kedua, penyesuaian atau matching. Diadakan penyesuaian antara masalah organisasi dengan inovasi yang akan digunakan. Kemudian direncanakan dan dibuat desain penerapan inovasi yang sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tahap yang kedua yaitu tahap implementasi. Yang pertama, redefinisi atau restrukturisasi. Inovasi dimodifikasi dan reinvensi disesuaikan situasi dan masalah organisasi. Struktur organisasi disesuaikan dengan inovasi yang telah dimodifikasi agar dapat menunjang inovasi. Yang kedua, klarifikasi, yaitu hubungan antara inovasi dan organisasi dirumuskan dengan sejelas-jelasnya sehingga inovasi benar-benar dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, rutinisasi. Inovasi kemungkinan telah kehilangan sebagian identitasnya dan menjadi bagian dari kegiatan rutin organisasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai internet dan perkembangannya. Berdasarkan pembahasan materi-materi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasannya internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Kemudian, internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti World Wide Web, email, newsgroup, mailing list, IRC, FTP, Telnet, Gopher, Ping, Facebook, telekonferensi, internet telepon, dan internet fax. Selain itu, terdapat juga perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk mengakses internet, antara lain seperti komputer, modem, saluran telepon, TV kabel, dan handphone.
Internet telah membawa revolusi baru dalam dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Internet memiliki kemampuan penyiaran ke seluruh dunia, memiliki mekanisme diseminasi informasi, dan sebagai media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan komputernya tanpa dibatasi kondisi geografis. Kemudian, sebuah inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Perilaku inovasi ini merupakan perilaku kompleks yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu idea generation, idea promotion, dan idea realization. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Lebih dan kurangnya, kami mohon maaf karena sejatinya kami juga hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang kami bawakan, yaitu internet dan perkembangannya, silakan bisa melalui forum diskusi di Spada, dan jangan lupa menulis nama serta NIM dan asal kelompoknya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.